Bukankah pengerukan kali adalah tugas dari Pemprov DKI? Tanpa digugat pun harusnya dikerjakan. Diminta kerja kok malah ajukan banding? Itukah keberpihakan Pemprov DKI terhadap rakyat? Seharusnya tanpa hukuman pun itu adalah kewajiban mereka. Ruwet banget ya kalau ahli tata kata diminta untuk bekerja. Ada alasan manuver dan tingkahnya. Disuruh kerja malah mikirin mau banding. Apakah merasa tidak senang sehingga mau ajukan banding? Disuruh kerja, Pemprov DKI mau ajukan banding soal pengerukan kali? Ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Warga Jakarta tampaknya harus berterima kasih kepada 7 warga yang telah berani menggugat Anies. Anies dinilai tidak melaksanakan program penuntasan banjir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Tanpa mereka, kita tidak akan tahu betapa tidak becusnya Anies dalam bekerja menanggulangi banjir. Sebenarnya udah tahu sih. 7 orang tersebut yaitu Tri Andar Santi Pursita, Jadi Lamtior Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadi, Santi Widianti, Firza Syafaat Sastawijaya, dan Indra. Mereka menang dan Majelis Hakim PT UN mewajibkan Anies selaku tergugat mengeruk Kali Mampang sampai tuntas dan membangun turap sungai di kawasan Pelang Mampang. Tapi ada hal yang sedikit menggelikan. Belum pasti 100% sih, tapi kabarnya Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhana mengatakan Pemprov DKI membuka kemungkinan banding atas putusan PT UN yang memenangkan gugatan warga korban banjir Kali Mampang. Pengajuan banding akan ditentukan setelah melihat beberapa aspek seperti pengerjaan normalisasi Kali Mampang yang sudah diselesaikan dan pertimbangan dari Majelis Hakim. Baru di situ nanti kita lihat apakah kita masih perlu banding atau memang putusan ini sudah selesai kita kerjakan, kata Yayan. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih belum mendapat surat putusan resmi dari PT UN. Selain itu, waktu pengajuan banding masih lama, sehingga Pemprov DKI belum menentukan sikap terkait putusan PT UN tersebut. Yayan juga menjelaskan, tuntutan warga untuk melakukan pengerukan Kali Mampang adalah pekerjaan rutin dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta. Pengerukan Kali Mampang tetap dikerjakan Pemprov DKI meskipun tidak ada tuntutan dari warga. Itu pekerjaan-pekerjaan rutin, semuanya kita lakukan, kata dia. Kita fokus saja ke rencana untuk mengajukan banding. Pertanyaannya, kenapa harus ajukan banding? Apanya yang mau dibanding? Pertanyaannya, kenapa harus ajukan banding? Apa yang mau dibanding? Kerjakan aja pengerukan itu. Kenapa harus menambah perkara dengan ajukan banding? Bukankah pengerukan kali adalah tugas dari Pemprov DKI? Tanpa digugat pun harusnya dikerjakan. Diminta kerja kok malah ajukan banding? Itukah keberpihakan Pemprov DKI terhadap rakyat? Seharusnya tanpa hukuman pun itu adalah kewajiban mereka. Ruwet banget ya kalau ahli tata kata diminta untuk bekerja. Ada alasan manuver dan tingkahnya. Disuruh kerja malah mikirin mau banding. Apakah merasa tidak senang sehingga mau ajukan banding? Atau Anies merasa malu dijatuhkan dengan cara begini sehingga mau ajukan banding untuk mengembalikan nama baiknya? Nanti kalau banding ditolak mau ajukan kasasi lagi. Kalau kasasi ditolak, silakan ajukan gugatan ke mahkamah atau pengadilan internasional. Kalau gini terus, kapan kerjanya? Gitu kan? Kalau ajukan banding berarti publik akan menganggap Pemprov DKI mau melakukan defense dan tidak puas dengan gugatan dari warga. Seolah tidak sreg dengan apa yang mereka alami. Harusnya sadar diri sedikitlah. Kalau bekerja dengan baik pasti tidak akan digugat warga. Anies sudah diprotes berkali-kali terkait kerjanya yang sering tidak becus. Sering diteriaki tapi Anies seolah tidak mendengar. Apa yang masuk ke telinga kiri keluar dari telinga kanan dalam sekejap. Apa yang dikeluhkan warga seolah tidak digubris. Kerja yang dicepat-cepatkan itu terkait dengan apa yang bisa membantu melejitkan citra politiknya untuk tahun 2024. JIS dan Formula E. Dua hal ini yang sangat Anies banggakan sekaligus paksakan. Dua hal ini yang akan dijadikan prestasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan warga. Sisanya banyak kerjaan yang tidak beres, program penting malah disunat secara masif, janji-janji kampanye banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Semua itu cuma lip service untuk kepentingan kampanye semata.
Makanya Anies harus sadar kalau selama ini kerja cuma ala kadarnya. Coba pendukung stres tidak tahu malu yang menganggap Anies banyak kerja dan kaya dan banyak prestasi. Seandainya saja menggugat seseorang itu semudah makan lobster bakar, saya yakin Anies akan mendapat gugatan dalam jumlah yang memecahkan rekor dunia. Ini bisa jadi tambahan koleksi prestasi yang bisa dipamerkan. Warga pasti akan berbondong-bondong menggugat Anies. Bagaimana menurut Anda? Din Syamsuddin berencana membuat partai politik. Dia mengaku proses pembuatan partai politik tersebut sedang berlangsung. Din tidak mengungkap detail partai politik yang sedang dia rancang. Dia juga belum mau membocorkan nama partai politik yang akan dia dirikan. Dia meminta publik bersabar karena proses perancangan masih berlangsung. Dirikan partai politik, ketahuan niat politik Din Syamsuddin. Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Dulu, kami diinisiasi oleh Din Syamsuddin DKK dan kemudian dicurigai akan menjadi partai politik. Kemudian mereka membantah dan menegaskan bahwa kami tidak akan pernah jadi partai politik. Sebenarnya tidak sulit menebak apa tujuan mereka mendirikan sebuah organisasi atau gerakan tertentu. Motif mereka tidak akan jauh-jauh dari politik. Tidak masuk akal jika kita membayangkan mereka melakukan ini demi kemanusiaan atau bidang lainnya. Mereka ini terlalu mudah ditebak niat politiknya, meski mulut mereka terus mengelak dan membantah sekuat mungkin. Dan sekarang mulai kelihatan niatnya. Din Syamsuddin berencana membuat partai politik. Dia mengaku proses pembuatan partai politik tersebut sedang berlangsung. Din tidak mengungkap detail partai politik yang sedang dia rancang. Dia juga belum mau membocorkan nama partai politik yang akan dia dirikan. Dia meminta publik bersabar karena proses perancangan masih berlangsung. Din Syamsuddin hanya memberikan informasi soal basis partai tersebut. Dia memastikan partai tersebut berlatar belakang nasionalis religius, bukan partai Islam. Dia kemudian meminta doa restu untuk kelancaran proses tersebut. Tapi di media lain sudah disebut bahwa nama partai yang dimaksud adalah Partai Pelita. Ini linknya. Sudah kelihatan niatnya kan? Dulu sebelum Pilpres 2019, Din Syamsuddin tidak malu mengakui kalau dirinya siap jika diusung sebagai cawapres Jokowi. Saya tidak paham apa yang membuatnya begitu pede mengakui itu semua. Meski kita tahu orang ini tidak akan punya peluang sedikit pun, tapi kita tetap harus maklumi siapapun berhak diusung, siapapun berhak bermimpi, meski mimpinya agak sedikit keterlaluan. Mau jadi presiden atau wakil presiden sah-sah saja, asalkan nanti jangan sampai sakit hati kalau harapan tidak terwujud.